Selamat datang kembali. Kali ini saya mau membuat fitur autentikasi JWT. Kemudian fitur tersebut akan menampilkan nama user yang terautentikasi. Dan saya rasa ini adalah fitur terakhir yang menjadi fondasi dari server ini. Setelah ini saya akan lebih fokus kepada fitur utama yang akan diterapkan pada proyek ini. Baik, di sini untuk fungsi tersebut saya akan masukkan ke authentication. Jadi di sini saya akan masukkan dulu fungsinya ke interface authentication controller. Di sini saya buat baru untuk inputan dan keluaran masih sama. Kemudian nama fungsinya saya ganti dengan get me. Nah, kemudian ini ternyata request incoming ini masih belum memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan user, karena request ini hanya berisi tentang header HTTP dan juga bodinya. Jadi di sini saya akan membungkus request incoming ini dengan sebuah kelas baru, yang mana nanti di dalam kelas itu juga terdapat atribut yang berupa user ID. User ID itu nanti akan dipakai untuk menentukan apakah request tersebut sudah dicek oleh autentikator atau belum. Kalau sudah dicek, nanti user ID akan berisi nilai, sedangkan kalau belum dicek, dia akan berisi none. Nah, jadi di sini saya perlu buat request ya. Penempatannya saya letakkan satu modul dengan response. Maksud saya satu folder ya. Tentunya ini beda modul nanti. Di sini tinggal saya buat aja request.rs. Nah, di sini saya sambungkan dulu ke dalam modul utama dari HTTP, sambungkan ke request. Lalu di dalam request saya akan ikuti pola yang ada di respon. Di respon itu formatnya adalah REST API response. Jadi di dalam request itu saya akan buat nama struct-nya itu menjadi REST API request. Di dalamnya ini terdapat HTTP request yang bertipe request incoming. Nah, jadi request incoming yang didapatkan yang bertipe hyper yang didapatkan saat memanggil fungsi service itu dibungkus ke dalam REST API request. Sehingga sekarang saya bisa menambahkan atribut tambahan, dan di sini saya perlu user ID. User ID ini akan saya beri tipe option, jadi dia bisa berisi ID dan juga tidak berisi ID atau none. Untuk tipenya ini saya mengikuti yang ada di database. Di database untuk tabel user itu ID-nya berformat i64. Nah, sehingga sekarang untuk controller authentication controller, maksud saya get me ini saya ganti dengan REST API request.
Ke depannya semua yang ada di controller itu akan menggunakan tipe request REST API request itu ke depannya. Baik, ini sudah selesai untuk pendefinisian fungsi. Sekarang tinggal saya lanjutkan ke implementasi dari fungsi. Nah, implementasi saya letakkan di daerah paling bawah dari dari kumpulan fungsi ini. Ya, di sini REST API request belum terimpor. Jadi saya impor saja. Setelah itu baru sekarang saya akan masukkan beberapa kode. Ya, getMe ini nantinya akan dipanggil setelah middleware ya. Jadi getMe ini ketika dipanggil pasti sudah punya user ID. Nanti kepastiannya itu untuk memastikannya itu ada di kode yang ada di middleware. Dan itu akan saya buat nanti. Sekarang saya fokus dulu ke sini. Jadi di getMe ini sederhana saja ya yang harus saya lakukan. Saya tinggal ngambil user by ID. Oke, untuk sementara berarti saya tinggalkan dulu authentication controllernya. Saya akan pindah kepada user data manager. Saya akan masuk dulu ke interface data manager. Di sini saya sudah punya create user, get user by email. Saya perlu tambahan fungsi untuk get user by ID. Nah, ini by ID tipenya adalah i64. i64 ini adalah variabel yang primitif ya, jadi saya tidak perlu melakukan borrow seperti halnya saya ketika pakai string. Kemudian ini saya rasa sudah sesuai, resultnya juga sudah benar. Adalah option user, kalau ketemu dia kembalikan user, kalau tidak berarti dia kembalikan none. Nah, berikutnya tinggal saya implementasikan kepada user data manager. Oke, di sini saya akan letakkan di paling bawah. Nah, untuk fungsi yang ada di dalam ini sederhana saja ya, tinggal panggil query seperti halnya get user by email, dan saya rasa juga saya bisa mengcopy saja semua yang ada di sini. Kemudian ini tinggal saya ganti query where-nya ini dari email menjadi ID, dan di sini untuk parameternya tinggal saya ganti aja dengan ID sesuai dengan nama parameter yang diinputkan pada fungsi get user by ID. Di sini saya rasa juga sudah tidak ada simbol yang berwarna merah, artinya sudah tidak ada syntax error di sini. Jadi sekarang saya bisa kembali lagi ke authentication controller untuk mendapatkan user, dan user ini saya dapatkan dengan memanggil get user by ID dari objek user data manager. Kemudian untuk ID-nya ini saya ambil dari request. Sebentar, saya sepertinya lupa mempublish seluruh atribut yang ada di sini. Begitu. Kemudian harusnya saya sekarang sudah punya user ID dan langsung saja saya lakukan unwrap. Nah, saya berani melakukan unwrap karena tadi ya, fungsi user ID sudah dipastikan ada ketika dia masuk ke middleware. Kalau tidak ada ya dia akan kembalikan fungsi REST API respon dulu ya sebelum masuk ke
get me. Jadi get me ini belum sempat terpanggil nanti. Sebentar, ini sepertinya saya agak benar kok. Ya, kembaliannya ini option user. Kemudian ini berarti sekarang saya hanya perlu untuk melakukan checking ya. Kalau user itu adalah none, ini saya akan kembalikan respon berupa error 401. Oke, saya coba cek ya. Kayaknya kemarin saya sudah bikin makro ya. Nah, ini saya copy saja makronya, makro untuk membuat error. Bentar, apakah saya ada yang kelewat? Sepertinya tidak ada. Ini sudah betul sepertinya. Status code-nya unauthorized, user is not registered in our system. Ya, ini bisa terjadi ya ketika user itu sudah login, kemudian tiba-tiba user meminta untuk menghapus data pengguna. Sehingga token itu nanti ketika masih aktif ternyata tidak bisa terregistrasi, tidak bisa, atau data itu tidak bisa ditemukan. Ya, itu aja. Kemudian ini berikutnya tinggal saya ambil aja data usernya. Oke, mungkin lebih enaknya ini saya ubah namanya aja. Yang di atas itu user result, kemudian yang di bawah ini saya namai variabelnya dengan user yang berisi data user. Data user diambil dari user result yang sudah dilakukan unwrap. Nah, berikutnya ini saya perlu memberikan respon. Saya rasa saya ambil aja dari login respon, tetapi saya tidak akan memberikan token. Nah, ini saya copy, kemudian saya ganti aja dengan get me response. Sepertinya get underscore me tadi ya, nama fungsinya. Jadi saya buat seperti ini. Sebelum itu saya import dulu, saya registrasikan dulu modul get me response, kemudian saya import dan reekspor. Ini sepertinya saya nggak perlu reekspor, pakai use saja sudah cukup ya, karena get me response ini tidak akan dipakai di luar modul authentication. Kemudian di sini saya hapus token responnya. Ini saya hapus karena di sini saya hanya memberikan data user. Oh ya, ini nama struct-nya juga perlu diganti agar tidak konflik dengan yang ada di sebelah. Ini adalah get me response. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya ini tadi user sudah didapatkan, berarti sekarang waktunya membuat respon ya. Send response. Nah, kemudian respon ini adalah berbentuk body resp. Nah, respon ini berbentuk get me response. Nah, emailnya ini saya ambil dari user, karena itu bertipe string berarti saya harus clone. Kemudian full name ini saya ambil dari user juga, karena itu string juga saya harus clone. Kemudian yang terakhir nickname. Oke, seperti ini. Sepertinya sudah. Berikutnya tinggal saya konversi ke JSON. Ini perintahnya adalah set JSON to string. Ini body res,
Oke, oh ya, ini harus bertipe reference. Oke, sepertinya sudah. Ini tipenya result, saya harus kasih tanda tanya. Oke, seperti itu. Sini sudah string, artinya sekarang saya bisa langsung mengirimkan REST API response JSON, body JSON. Oke, sudah tidak ada warna merah sepertinya di atas di bagian nama file juga ini sudah berwarna selain merah, artinya tidak ada syntax error. Nah, sekarang saya tinggal, oh ya, saya perlu membuat middleware ya. Oke, mungkin saya lebih baik membuat modul baru aja. Ini untuk middleware. Ya, kemudian saya deklarasikan modulnya, saya koneksikan dulu ke modul main middleware. Middleware ini tentunya akan dipakai oleh seluruh modul, nggak seluruhnya tapi seluruh modul harus bisa mengimpor middleware yang ada di sini, sehingga nanti apapun yang struct yang public itu harus dilakukan re-export. Ya, yang pertama adalah authenticator. Nah, ini authenticator saya sambungkan dulu ke dalam modul middleware, kemudian saya re-export ya, agar apapun yang ada di authenticator ini bisa dipakai oleh seluruh modul. Berikutnya saya definisikan dulu, ini struct-nya authenticator. Oke, ini sepertinya sudah bagus. Authenticator, kemudian sebentar. Ini setauku dia harus tetap dimasukkan sebagai interface juga ya, authenticator, agar nanti lebih enak ketika dilakukan unit test. Oke, seperti ini. Berarti ini saya harus, sebentar, saya registrasikan dulu autentikatornya. Authenticator, kemudian ini pubthread authenticator. Oke, saya rasa sudah bagus. Di dalam fungsi authenticator ini, sebentar saya saya implementasikan dulu async thread-nya. Nah, di dalam fungsi authenticator ini ada fungsi untuk cek authentication. Kemudian dia memberikan request ya. Dia bukan memberikan, dia harus punya parameter fungsi request. Ini REST API request. Nah, berikutnya dia mengembalikan result REST API respond. Apa yang salah? Ini kah? Nah, ini dia REST API respond, kemudian untuk tipe errornya adalah my error. Oke, sudah bagus sepertinya. Saya kembali ke authenticator. Authenticator ini berarti akan membutuhkan yang namanya user data manager, karena sebentar. Enggak butuh. User authenticator ini hanya memverifikasi data dari tetap butuh sih. Sorry. Ya, tetap butuh. Mohon maaf. Jadi setiap kali melakukan autentikasi, dia akan mengambil ID, kemudian melakukan cek
terhadap data user. Apakah data user itu masih ada? Apakah data user itu masih tidak terblokir? Itu nanti akan ditangani oleh autentikator. Jadi ya benar pakai user DM ya. Butuh user data manager. Ya ini harus dibungkus dengan ARC agar bisa dikirimkan secara dikirimkan ke thread lain. Jadi user DM ini bisa dikirimkan antar thread. Baik, kemudian ini tinggal autentikatornya ini dilakukan implementasi pertama tentunya ada fungsi new untuk membuat objek autentikator. Kemudian ini hanya ini ya, bikin objek. Nah, berikutnya implementasi dari iAuthenticator. Karena itu menggunakan async thread ya, ini saya harus deklarasikan juga berupa async thread. Kemudian fungsi dari iAuthenticator ini saya copy agar sama persis. Nah, kemudian baru saya implementasikan. Saya import dulu data-data yang dibutuhkan. Oke, pastikan tidak merah, bagus. Nah, di check authenticator ini check authentication berarti saya butuh mengecek header ya. Header authentication. Sebelum itu REST API respon ini akan saya tambahkan ya. Ada enum JSON with status, ada juga berupa request, REST API request. Oke, saya rasa seperti ini. Apakah perlu saya kasih box ya? Oh, saya rasa nggak perlu dulu. Ya sudah, seperti ini saja. Nanti berarti kalau perlu apa-apa ya tinggal clone aja ya sementara. Sebentar. Oh, atau biar aman REST API request ini jadiin ARC aja lah ya. Biar aman. Yang pertama biar aman biar aman dan juga biar efisien. Berarti ini saya perlu ngubah dari iAuthenticator. Oke, ini berarti harus saya bungkus dengan ARC ya. Karena nanti begitu masuk ke dalam REST API response, dia harusnya kan perlu melakukan cloning ya, atau bisa langsung di move ke situ. Nah, yang jadi masalah adalah berikutnya ini harus mengambil tuh data yang ada di REST API request, dan saya nggak tahu itu bisa di clone atau bisa di move apa enggak. Kalau nggak bisa di move berarti kan harus melakukan cloning REST API request. Melakukan cloning berarti saya harus membuat 2 buah REST API request dengan data yang sama, dan itu tentu akan membebani memori karena harus menyimpan data lebih padahal data itu sama. Jadi saya bungkus saja dengan ARC. Jadi kalau ARC itu yang di-clone hanya reference-nya atau alamat menuju REST API request. Ini berubah berarti.
Oke, gak apa-apa, ini soalnya sambil ini ya diubah-ubah karena kadang itu masalah itu ketemunya saat sudah ini ya implementasi baru kepikiran. Oke, lanjut. Setelah itu saya rasa sudah sih, tinggal cek header aja ya. Authentication seharusnya bisa langsung sih, authentication header, atau singkat aja lah ya, out header. Oh, authorization, sorry. Kalau di header authorization biasanya. Oke, di sini saya coba untuk ngambil request, HTTP request, kemudian header. Header ini bisa nggak ya di get? Oke, bisa. Apakah ini harus manual kah saya masukinnya? Apakah tidak ada helper atau konstanta? Coba ya, saya coba ke hyper dulu. Apakah ada header map? Oh, header map ini bukan. Apakah header ini? Nah, ini dia. Oke, saya pakai helper aja. Saya masukkan konstanta authorization. Authorization ini isinya authorization seperti itu. Titik koma. Saya rasa ini sudah bagus. Berarti sekarang saya tinggal cek aja apakah out header itu isinya adalah none. Kalau berisi none, tinggal saya kembalikan aja error. Waduh, errornya tadi saya agak lupa ya. REST API error mungkin ya. REST API error, ini errornya kalau nggak salah. Mudah-mudahan betul. Ada API error ya, message-nya ini adalah authorization header is not provided. Statusnya ini adalah apa ya? 401 itu apa ya? Unauthorized ya. Oke. Ya, saya rasa sudah bagus. Berarti saya bisa lanjut. Bentar, ini returnnya apakah sudah termasuk ya? Oh, belum. Oh, ini sudah masuk return. Bentar, ini apa lagi ini? Apa ya? Itu error apa ya? Itu error titik koma kah? Waduh. Oh ya, bener. Saya perlu titik koma tadi. Sekarang error ada di sini karena jenis responnya masih belum sesuai. Tapi nggak apa-apa. Saya lanjut aja dulu. Saya bisa abaikan errornya. Kemudian ini saya perlu melakukan unwrap. Jadi ini out header ini saya definisikan ulang saja. Jadi kalau saya definisikan ulang ini, dia variabelnya menjadi apa ya? Yang atas ini tidak bisa diakses dan digantikan dengan yang bawah. Oh ya, ini saya lupa, bukan clone, ini unwrap, sorry. Nah, ini yang namanya shadowing. Dengan melakukan shadowing, setelah kode ini pendefinisian ulang, variabel yang ada di atas, out header yang atas ini tidak bisa diakses lagi, digantikan dengan out header. Dan datanya juga ini jadi ada dua ya, ada out header yang awal, ada out header yang akhir. Saya rasa nggak apa-apa, karena itu berbeda ya datanya. Kemudian ini saya rasa sudah sih out header. Apalagi ya? Oh iya, ini harus saya jadikan string ini ya. Nah, gimana caranya tapi ya? Header ini. Innernya ini page. Coba saya cek ya, impl header value. Kalau saya cek nggak bisa, berarti saya buka dokumentasi. Apakah ada fungsi untuk toString?
display mungkin ya. Display coba aja ya, berarti saya perlu buka dokumentasi, berarti karena tidak menemukan sesuatu yang bisa mengkonversi dia menjadi string. Saya coba hyper header value to string. Oke, hyper header value, oke betul. Oh ini sepertinya to str itu ya sepertinya. Waduh. The function will perform a scan of the header value checking all character. Oke. Ya, saya coba aja lah ya. Let out value sama dengan out header to str, ini bertipe result. Kalau saya kasih tanda tanya harusnya error. Saya sebaiknya tidak menggunakan itu. Saya lakukan pengecekan secara manual saja. Ini error. Oh ya, ini saya log aja ya errornya. Wah, berarti saya perlu logger sekarang. Nah, di sini saya perlu logger, log sender maksud saya. Log sender itu log sender ini kalau nggak salah ini adalah sender ya. Ini tidak perlu saya bungkus ke ARC. Oke, berarti saya perlu log sender. Log sender sudah dapat. Sekarang saya bisa melakukan logging. Oh ya, ini salah sintak ya. Seperti ini harusnya. Oke, bagus. Nah, yang pertama saya lakukan tentu saja ya logging ya, penting itu. Log error. Loggernya ini adalah self log sender, kemudian modulnya adalah log modul, ini ada di oh ya, sepertinya saya perlu tambah lagi ya. Ini khusus middleware, meskipun ini skopnya authentication, tapi biar enak ngeceknya nanti kalau udah ketemu middleware, berarti yang dicek di middleware gitu ya. Meskipun skopnya ini menangani masalah authentication, tapi dia ada di modul middleware. Nah, di sini tinggal saya tambahkan aja middleware ini adalah ya middleware. Oke, ini saya rasa harus ke atas biar urut. Kemudian saya tambahkan di sini aja middleware-nya, baru kemudian message-nya adalah file to parse authorization header. Kemudian saya tambahkan saja errornya. Oke, oh iya, ini sepertinya perlu sesuatu, format kah? Oh iya betul, format. Isinya adalah E. Oke. Log error, setelah log error berarti tinggal saya beri respon berupa API error. Di sini bukan on authorize sepertinya ini. Oh ya, unauthorized saja nggak apa-apa. Harusnya sih nggak apa-apa unauthorized. Pesannya saja saya ubah file to parse authorization header. Sudah seperti ini saja. Setelah itu berarti sekarang saya dapatkan out value.
Oke, ini saya tinggal unwrap. Oke, saya rasa sudah oke. Setelah itu berarti saya tinggal cek, pisahkan dulu sih, pisahkan string ini berdasarkan spasi. Jadi setiap spasi itu ya dipisahkan menjadi beberapa buah string. Ya, di sini saya buat aja out chunks. Ini adalah out value. Split harusnya ada sih. Oke, ada, bagus. Patternnya itu adalah spasi. Wait, kenapa seperti ini ya? Outputnya kok split ya, outputnya split, bagus. Nah ini perlu saya cek juga out chunk ini panjangnya berapa. Bisakah saya ambil length atau count? Oke, dia punya count. Oke, nah saya harus pastikan count ini lebih dari 2. Nah kalau ini kurang bukan lebih dari 2 ya, minimal itu 2, berarti lebih dari sama dengan 2. Kemudian berarti kalau misalkan out chunk ini kurang dari 2, dia harusnya diberikan error. Errornya sama saja ya, fail to parse authorization header. Oke, saya pastikan itu 2. Kemudian kalau sudah betul minimal 2, berarti saya bisa dapatkan token type. Token type itu diambil dari out chunks yang pertama. Sebentar, kayaknya cara nge-getnya nggak gitu, bukan array soalnya. Tapi bisa nggak sih itu split itu saya jadikan array? Coba saya cek ya, nya itu apa aja. Mungkin ada collect mungkin. Nah itu dia collect. Kalau di collect dia ada apa? Ini harusnya len ya. Ras split collect. Coba ya. Ya gitu ya. Coba dulu, kalau nggak ketemu ya tinggal cari ya. Oke, ini split. Oke, dia langsung pakai for ya. Kalau pakai for bisa, tapi di sini saya perlu untuk mendapatkan chunk yang pertama. Oke, collection collect. Oke, dia kalau di collect dia harus kembalikan tipe vektor str. Sebentar, ini kurungnya salah ya. Nah seperti ini. Oke, ini masih error apa ya? Ini len kan seingatku kalau vec. Oke betul, len. Oh ya, ini error karena tipe kembalian tidak sesuai. Oke. Di sini berarti saya bisa langsung akses ke 0. Oke, itu token type sudah didapat. Nah, saya harus pastikan juga token type ini adalah bearer. Oke, jadi ini saya bandingkan ya token type. Nah, ini biar tidak biar tidak terpengaruh dengan besar kecilnya huruf. Ini sebaiknya saya ini aja ya, saya ubah ke lowercase. Nah kemudian saya bandingkan dengan bearer huruf kecil. Jadi besar kecilnya nanti tidak akan berpengaruh selama itu katanya adalah bearer, berarti saya anggap valid.
Oh ya, dan di sini pola saya itu adalah mengecek yang tidak valid ya. Jadi di sini saya akan ubah jadi seperti ini. Jadi kalau token type-nya itu bukan bearer, kembalikan REST API error. Di sini saya akan jelaskan token type must be bearer. Oke, token type sudah didapatkan, berarti sekarang saya tinggal ambil tokennya. Tokennya itu ada di chunk kedua atau di bagian yang kedua. Nah, token ini akan saya lakukan verifikasi. Oke, berarti ini semua adalah proses untuk mendapatkan get token. Nah, untuk mendapatkan token dari HTTP header. Seperti itu. Nah, sekarang berarti saya melakukan proses untuk verifikasi token. Oke, saya rasa ini sudah oke yang atas. Nah, untuk proses verifikasi token ini oke, saya coba cek dulu di login dulu, karena ini harusnya berhubungan. Login itu ada di authentication controller. Login itu ada proses untuk signing. Mana ya proses untuk signing token? Oh ya, di generate access token, seingat saya. Oke, ini generate access token. Oh ya, ini saya perlu dapatkan key kembali sepertinya. Oh ya, saya sambil ini aja ya, saya sambil buka dokumentasi dari saya kemarin pakai library apa ya, kok lupa. Library-nya JWT. Oh, ini JWT RAS. Nah, saya coba cari untuk yang verification. Di verification ini ya betul sekali ya, yang harus dilakukan pertama adalah mengimpor kembali key-nya. Saya rasa tadi belum saya paste. Nah, ini saya ini hanya impor aja, tinggal diimpor. Harusnya hilang. Nah, hilang. New from slash, kenapa kamu error juga? Oke, itu karena ada sebuah thread yang belum diimpor. Selanjutnya ini adalah oke, ini token STR didefinisikan. Token STR itu saya sudah punya ini token. Apakah harus ya harus di ini ya, pakai token STR gini ya, karena nanti hasil verifikasinya akan berbentuk token dan yaitu adalah token dari yang hasil verifikasi. Oke, ini berarti bisa saya copy saja, ini harusnya. Oke, ini tokennya tinggal saya impor saja. Header, waduh, header ini punyanya header, mudah-mudahan nggak ketukar sama HTTP header. Kemudian battery mapnya saya import dari collectionnya RAS. Ini string. Wah, kemarin itu padahal ada yang bukan string loh ini. Gimana ini ya? Sudahlah. Token STR verify with key ini sepertinya saya hanya perlu import thread yang berhubungan dengan itu. Kemudian ini key-nya ikut dengan ini. Oke. Ini saya perlu baca klaimnya saja sih.
Kemudian saya pastikan subjek. Waduh, itu gimana ya cara mengambilnya? Cara mengambil nilainya itu bagaimana ya itu? Claims. Beginikah? Apakah begini? Oke, subjeknya adalah akses token. Oke, harusnya gini. Jadi sub ini kalau bukan akses token ya saya kirimkan error ya. This is not access token. The provided token is not access token. Kasih n. Nah, gini. Seperti ini. Wah, ini ada error. Oh enggak, ini error salah tipe kembalian saja. It's okay. Oke, setelah memastikan itu adalah akses token, sepertinya saya perlu memverifikasi apakah user itu masih ada atau tidak. Jadi sebelum itu juga ini ya, saya ambil user ID dulu ya. User ID ini berarti saya ambil oke, saya perlu ini dong, Rust string to i64 karena user ID itu di dalam token ada di dalam CTI. Di CTI pun user ID-nya dalam bentuk string. Nah, ini berarti hanya begini saja ya. Nah, gini. Tinggal saya cari bagaimana cara mengkonversi ke i64 dan caranya ternyata mudah sekali. Hanya dilakukan parse gini saja, kemudian untuk tipenya i64 tinggal saya kasih tanya. Oh, nggak bisa, jangan jangan kasih tanda tanya. Tapi nggak apa-apa sih, dia kembaliannya kan ini. Enggak, jangan deh, jangan. Lebih baik saya cek manual kemudian saya kirimkan unauthorized. Nah, ini saya copy aja ini unauthorized. Ini adalah user ID result lah ya. Result ID result ini apakah dia sebagai error. The provided token is invalid. Loh. Sebentar. Ini tadi kok saya kasih tanda tanya itu ya. Sorry. Ini bisa nggak sih saya hapus saja? Oke, let token. Bentar. Let token ini baru saya ambil dari token result unwrap. Ini saya rename jadi token result. Ini berarti jadi token result. Nah, nanti takutnya ketika verifikasi salah karena ini tanda tanya dianggap error server, dikirimkan kode 500. Jadi ya lebih baik saya cek manual kemudian saya pastikan dia dikembalikan dengan status code unauthorized. Oke, di ini token sudah saya pindahkan ke sini. Oke, saya rasa sudah oke. Oke, ini karena ada ini berarti saya harus log error karena normalnya ini tidak pernah terjadi ya. Ada kejadian parse integer error. Ini tentu saja bisa terjadi ketika
token itu di-generate dari luar, yang kebetulan si pembuat token itu tahu enkripsi key dari sistem ini. Wah, itu berarti harus di log error agar tahu, karena kalau token itu dibuat dari sini tentunya user ID result itu akan selalu berisi angka, jadi nggak akan pernah error harusnya. Nah, jadi kalau terjadi error saya harus log. Ini berarti tanda-tanda kebocoran kunci JWT ini ya. Oke, errornya ini adalah self logger, log sender maksud saya. Kemudian modulnya ini adalah middleware, log modul middleware. Kemudian errornya adalah fail to parse user ID inside token. Fail to parse user ID inside token. Sepertinya saya perlu juga menuliskan atau sebentar, fail to parse ID inside token. Ya, gini ya mungkin ya. Want to parse user ID result, bukan claims CTI. Oke. Jadi saya juga perlu mencari tahu itu CTI itu diisi apa. Yaitu nanti tentunya untuk analisis security ke depannya ya, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan itu ya. Oke, berikutnya ini oh ya, cek user ya sekarang ya. Yaitu user ID-nya belum saya unwrap ya. Oke. Nah, saya dapat user ID, berarti sekarang saya bisa mengquery user. User sama dengan self user DM. Loh, kok nggak ada? Sebentar. User DM-nya kemana ya? Ini ada loh harusnya. Kan self. Nah, ini baru ada. Get user by ID. ID-nya itu user ID. Ini saya kasih tanda tanya saja kalau nggak ada. Oh, await-nya belum. Oke, kalau user adalah non, berarti ya unauthorized lagi. Errornya adalah the user is not registered in the system. Sudah tidak terdaftar ya. Oh iya, ini user result ya ini harusnya. Aduh, kepencet apa itu? Entah kenapa ini nggak bisa diubah secara otomatis, harus manual. Oke. Nah, ini berarti tinggal saya unwrap aja user resultnya. Unwrap, ya ampun, keyboardnya ini kok sering salah ya. Oke, setelah itu, nah setelah lewat sini berarti kan sudah dipastikan ya user ini ada, barangnya ada. Jadi di sini saya kembalikan response REST API respon yang berisi request. Kemudian request ini saya passing ya, request itu. Oke, apakah ya error? Sepertinya ini minta clone. Oh, sebentar, yang di atas itu sudah ARC atau belum itu? Sudah ARC API request. Berarti ini hanya minta clone saja.
Kenapa? Sebentar. Sepertinya yang di sini ini ya. Ini belum ARC. Oke, sudah ini ya. Tapi masih ada merah ini. Kenapa ini merah ini ya? Oke, yang ada di atas. Oh, kebalik. Let none sama dengan out header. Nah, kebalik. Oke, sudah tidak merah, tidak ada yang merah. Ada yang kuning ini. Sebentar, saya cek satu-satu. Yang kuning ini apa ya? Oke, ini saya rasa saya kasih underscore aja. Saya nggak mau cek itu errornya kenapa. Yang jelas itu pasti error parsing integer. Ini ada satu lagi, dua lagi itu. Yang ini terjadi, ini saya underscore aja. Saya nggak perlu tahu detail kenapa token error, kenapa token itu gagal diverifikasi. Ya, kalau gagal ya sudah, saya kasih tahu aja ke klien tokennya itu invalid. Kemudian hampir kelupaan. Nah, di dalam request itu kan ada user ID. Nah, ini belum diinput tadi. Nah, gini, harusnya seperti ini. Dan ini error karena karena salah tipe, harusnya pakai sum. Cannot assign to data in ARC. Apakah saya bisa berumut? Mudah-mudahan bisa. Wah. Waduh. Oke. Ya, meskipun sudah di dalam ARC ini ya tidak semudah itu ya mengubah-ubah kode di dalamnya. Ya juga ya, kalau di ARC kan semuanya melihat, semuanya mengambil data, ya dia tidak bisa naruh data. Ya berarti ini mau nggak mau harus clone ini. Oke lah, clone aja lah. Udahlah. Apa ya? Kudu saya lupa lagi kata-katanya apa. Ya itu aja, lupakan aja lah ya ini. Yang masalah ARC, yang masalah efisiensi itu lupakan aja lah. Sebentar, apa ya yang error ini? Ini error. Saya tadi salah ini. Nah, harusnya yang ini yang saya hilangkan ARC-nya. Ya lupakan aja lah efisiensi, clone saja lah ya. Oke, request user ID. Di sini dia kan pasti nggak mau. Sebentar, ini juga harus dihapus. ARC-nya ini hapus juga.
cannot assign request ID to asrec. Oke, sepertinya saya declare aja redeclare aja let mode rec sama dengan rec. Bisa sih kalau gini harusnya. Oke, sudah masuk. Nah, gini kan enak, bagus. Oke, ini karena nggak cocok harusnya dengan iAuthenticator. iAuthenticator ini ya saya hapus saja. Ini saya hapus. Oke, sudah hijau. Hijau kan? Sudah nggak merah ya, yang penting. Saya rasa ini sudah bagus ini. Saya rasa tinggal sekarang saya masukin ke router. Nah, sebelum masuk router, saya perlu kirimkan list ini dong, list middleware ini. Wah, ini kenapa lagi? Kenapa ini kok tiba-tiba error? Oh, ini. Tadi saya tambahkan ini ya, REST-API respon request ya. Jadi kalau yang dikirim adalah REST API request, ini saya kirimkan saja respon ini gini. Oke, saya kirimkan aja respon. Ya, manual aja lah ya JSON-nya. Message-nya adalah not implemented. Not implemented. Kemudian statusnya adalah status code harusnya ada sih not implemented. Nah, ini not implemented. Oke. Jadi harusnya yang keluar dari controller itu bukan berupa REST API respon request, tapi harusnya sudah diimplementasi lebih lanjut sehingga keluarannya JSON atau JSON with status. Jadi kalau keluarannya masih request, itu menandakan bahwa keluaran dari controller itu belum diimplementasikan secara sempurna. Atau ya ini bisa terjadi kalau ternyata ini routingnya itu hanya middleware saja yang sebagai handler itu, kemudian controller sesungguhnya itu belum terimplementasi. Nah, itu akan masuk seperti ini ya, ketika middleware-nya itu sukses mengembalikan respon. Saya rasa sudah oke semua. Ini tinggal saya bikin struct baru ya. Ini struct berupa middleware untuk memberikan daftar middleware. Ini autentikator. Oke, saya rasa begini saja. Autentikator itu nanti akan masuk di dalam serve HTTP. Let authenticator middleware authenticator. Oke, belum masuk karena autentikator belum dibuat. Oke, ini saya buat dulu. Ini autentikator tipenya ARC din iAuthenticator. Ini saya ambil dari ARC new.
isi dari ARC-nya adalah autentikator. New, saya butuh log sender. Oke, log sender ada, tinggal saya clone. User DM apa? Oh ya, sudah ada, tinggal di clone saja. Nah, kemudian autentikator ini sekarang saya bisa masukkan ke dalam list middleware. Nah, berikutnya middleware ini saya kirimkan ke HTTP serve ini ya. Oke, ini middleware ARC middleware. Oke, bagus. Selanjutnya middleware ini dikirim ke sini. Sebentar, ini harus ngeklon dulu. Middleware. Ngeklon dari sini, masuk ke sini juga diklon lagi. Oke, routing ini berarti dia harus terima middleware juga sekarang. Oke. Nah, middleware ini, waduh, ini sudah menunjukkan error. Oh ya, autentikator belum mengimplementasikan sensing ya. Pantesan aja ada indikator error ya tadi di dalam penghandler dari HTTP server ini. Ya, lanjut ya. Middleware. Iya, masuknya kemana ya ini? Oh, ini handle root ini juga gitu ya, harusnya dia punya middleware. Mungkin saya inputkan dulu ya biar otomatis. Oke. Apakah otomatis ini middleware-nya? Waduh, tadi kok bisa otomatis ya? Nah, ini, wah, nggak otomatis ya, udah manual aja ngetiknya. Nah, oke, dari HTTP server sudah aman, dari router sudah aman. Loh, sekarang ini apa salahmu? Cannot find middleware. Oh, ini middleware seharusnya. Oh, masih error. Expected. Oh, ini salah berarti. Nah, ini harusnya seperti ini. Nah, baru betul. Ini saya hapus. Nah, ini harusnya ada i-nya. Oh ya, ini dynamic. Oke, sudah betul ya, saya rasa sudah betul. Berarti sekarang tinggal saya definisikan routingnya. Wah, kalau ini berhasil ya sudah selesai. Lanjut fitur ya tinggal pakai aja middleware ini. Oke, routing di mana ya? Ini router. Oke, ini berarti, wah, ini agak kompleks ini jelasnya. Outme ini saya rasa get. Ya, ini nggak bisa langsung ke situ, dia harus lewat middleware dulu. Oke, middleware-nya adalah autentikator. Ya, benar ya, middleware autentikator, authenticate, check authentication. Oke, itu lakukan check authentication. Requestnya saya rasa bisa ambil dari sini, request. Tinggal di await aja nggak sih? Await tanda tanya. Let request, oke. Oh ya, respon.
Berarti tinggal gini aja dong, if let response API respon ini adalah tadi udah keluar ya, request rec sama dengan resp. Kalau else berarti tinggal di oke resp. Berarti ini oke controllers, aduh salah dong, controllers authentication get me request. Oke, gitu harusnya. Waduh, ada error dong, ada error ini. Oke, ini kurang await, tanda tanya. Ya, saya rasa sepertinya sudah bagus. Oh iya. Ya, ini saya perlu converter ya ini ya. Converter dari hyper request ke REST API request. Saya perlu converter itu. Enaknya into atau into saja lah ya. Coba ya saya definisikan di sini. Oh ya, from aja lah. Kalau into belum tentu bisa juga. Mungkin lebih enak saya pakai from saja. Ini from request incoming. Jadi implementasi from request incoming for REST API request. Oh ya, ini saya nggak tahu apakah ini ada tambahan nantinya. Kalau ada tambahan ini tentunya akan sangat banyak fieldnya. Kemudian yang harus dilakukan inisialisasi juga lebih banyak karena from request incoming ini hanya mencakup satu dari banyak field. Jadi sebelum mengimplementasikan ini, saya implementasikan dulu default. Oke. Ini waduh, ini nggak bisa ini. Oh ya, nggak bisa berarti. Nggak bisa. Ini mau diisi apa kalau default? Oke. Ya sudahlah, implementasikan manual saja semuanya. HTTP request ini dari value, kemudian user ID ini dari non. Oke, kamu error. Nah, bagus, sudah bagus ini. Nah, berarti di sini let rec sama dengan HTTP REST API request from rec. Kedepannya ini let request ini akan ditaruh di paling atas dan semua controller ini harus tipe inputnya harus berupa REST API request. Untuk berikutnya seperti itu. Ya, saya rasa ini sudah bagus lah ya. Ini tinggal di remove aja yang nggak penting-penting. HTTP server ini ada apa ya? Ada yang kuning. Oke, remove sambil sweeping ya. Oke, di bawah ada sesuatu, ini error nggak penting, harus di underscore. Ya, saya rasa sudah oke ini ya. Sudah oke itu. Sudah oke banget, tinggal saya run coba ya. Setelah run ya tinggal dicek saja pakai API tester. Oke, ini get me.
Oke, setelah itu ini tinggal saya copy, kemudian ganti endpoint belakangnya get me. Ya, bagus sekali ya. Jadi ketika tidak ada authentication yang dimasukkan, dia akan mengeluarkan respon 401 dan di sana juga sudah ada message-nya. Saya rasa bagus. Nah, sekarang saya mau coba untuk login. Ketika login saya akan dapat akses token. Saya akan coba untuk masukkan akses token ke dalam authentication. Nah, authentication ini tipenya adalah bearer. Tokennya ini saya masukkan, saya paste dari hasil login. Ya, ternyata tokennya invalid. Oke, ternyata invalid ya. Oke. Wah, login ini lumayan lama ternyata ya. Proses untuk menyelesaikan menyelesaikan requestnya ya. 400 milisekund, tapi gak apa-apa lah. Ini kenapa ya? Itu kenapa ya? Ini penting banget tapi error. Oke, itu posisi ada di invalid or unauthorized. Oke, berarti posisi ada di sini. Coba saya minta untuk log error dulu dong di sini. Log error ini adalah self log sender. Kemudian log modenya ini middleware. Lalu ini nih langsung saja saya format. Saya display dari E. Oke. Saya rasa itu mungkin karena tipenya ya, dia pakai Bitmap. Invalid type integer. Oke. Gimana kalau saya nggak pakai B3 ya? Gimana kalau saya nggak pakai B3? Saya coba dari authenticator controller, and then ini kemana ya? Oke, ke login. Bukan. Ke generate access token. Gimana kalau saya ubah jadi certification value? Dicoba dulu ya, Ini bukan, saya bukan definisikan sebagai B3. Ini saya coba ya. Value. Oh, itu tadi udah ada value, harusnya bisa sih masuk ke situ. Oke. Iya, ada error. Ntar, itu kenapa error? Oh, oke. Sebentar. Itu kan tadi ada access tr, itu berupa result atau option. Rupa-rupanya option. Ternyata. Oh iya, itu bisa saya unwrap aja, unwrap or sepertinya.
Ini klaim CTI ini saya bisa jadikan dia as str, unwrap or default. Unwrap or aja lah ya, unwrap or. Nah ini saya kasih string kosongan gini. Kalau di parsing jadi i64 dia pasti error, tapi kan sudah di handle ya, sudah di handle. Oke, saya coba ulangi lagi, saya coba ulang, mudah-mudahan kali ini bisa. Berarti ini saya harus cek manual ini expired dari JSON-nya harusnya ya, tapi nggak tahu. Oke, 200 oke Bung, 200 oke. Ya lebih baik saya coba aja ya, saya coba login tapi akses tokennya itu bukan 86400. Coba saya kasih 10 aja, token hanya berlaku 10 detik jadinya. Nah yang jadi pertanyaan itu apakah token ini expired, dianggap expired atau tidak. Oke, saya coba login lagi. Oke, kemudian saya ke get me ini saya paste ke sini. Oke. Ya, sambil menunggu juga saya coba cek ke JWT.io untuk memastikan berapa waktu expired dari token ini berdasarkan apa yang diinterpretasikan oleh JWT.io. Di sini expired adalah berada di 17 sekian, dan di sini ada di jam 11.06.51 GMT 07.00. Sekarang sudah 11.07, berarti sudah lewat. Harusnya ini ketika saya send expired ini harusnya. Oke, berarti saya harus cek manual. Oke, nggak apa-apa. Saya harus cek manual ini XP-nya. Tidak dicek ini oleh si siapa ini namanya JWT. Oke, gak apa-apa. Dari sini kan saya jadi tahu kalau saya harus cek manual. Oke. Dari mana ya saya ngeceknya ya? Oke, berarti ini token provided is invalid or unauthorized, bukan unauthorized. Tadi saya itu inginnya or expired gitu loh. Saya salah tulis sepertinya saya. Oke, verify token. Nah ini berarti harus ini dong. Oh ya, klaimnya dulu diambil, habis itu cek apakah masih berlaku atau enggak. Expired token expired EXP sama dengan expired aja lah biar jelas. Token exp dot as. Loh, tadi ada, bukan token, sorry, klaimnya ini. Loh, tadi Allah, sorry ini keyboard kenapa ya dari tadi nggak sinkron mulu. Ini as U64 ini sepertinya. Oke, option pakai match saja lah ya kalau di sini. Some token expired, ini token expired. Pakai match atau enggak ya? Enggak usah, jangan. Kalau pakai expired nanti takutnya dia return ke ini match. Jangan. Pakai ini aja deh, if flat aja. If flat non sama dengan token expired. Ini mana tadi ya TTP errorku? Oh ini REST API error.
Ini invalid sih masuknya ini masih invalid. Aduh, ya kan salah copy lagi. Nah, ini maksudnya invalid karena dia token expirednya nggak bisa dibaca. Tapi kalau sebentar, ini token expired saya redefinisikan ulang. Redefinisikan, iya bener ya, expired bukan clone sih, unwrap. Oke. Nah, saya harus bandingkan dulu token expired ini dengan waktu sekarang. Jadi let now timestamp sama dengan chrono UTC now. Harusnya gini nggak sih? Bener nggak sih? Wah, lambat sekali sih si intelligent ini. Now terus saya mau ngambil timestamp, berarti timestamp ya. Nah, gini. Harusnya i64. Berarti if now, jika waktu sekarang melebihi dari token expired, maka dia keluarkan error price token is expired. Aduh, itu lagi kenapa error ya? Oh, jadi i64 ya. Oke, nggak masalah. Biar i64. Oke, bagus ini sudah. Tinggal saya bereskan yang kuning-kuning. Di atas ada kuning 1. Oke, saya rasa sudah nih. Harusnya ya, ini harusnya ya. Ini harusnya 401 sih harusnya. Aduh, lama banget compile-nya. Nah, expired. Oke, ini saya kembalikan ke 1 hari. Sebenarnya nanti akses token nggak selama itu ya. Akses token itu ya 15 menit. Oke, ini expired ya. Coba saya login lagi. Ini nggak boleh expired, tolong jangan expired. Kalau expired berarti saya salah nulis timestamp. Oke, it's okay. Sudah bagus ini. Nah, kalau dicek di sini dia expired di tanggal 29, artinya besok hari. Sekarang 28 jam 11.12, hampir sama dengan waktu saat ini. Ya, ini dia fungsi yang sangat dibutuhkan. Dan kalau saya cek di sini untuk proses authentication butuh waktu sekitar 4 milisekund. Kemudian untuk proses login dia butuh waktu 465 milisekund. Ya, ini tentunya karena ini setauku ya, ini kalau login dia akan menggenerate akses token. Nah, itu setauku itu perlu waktu yang lebih. Di samping itu juga perlu verifikasi password dengan algoritma bcrypt. Jadi ya pantas saja dia lama. Berbeda dengan Auth.me ini hanya query dari database. Kalau databasenya seperti sekarang masih kosong ya cepet aja ya, 5 ms. Tapi nanti nggak tahu apakah ketika sudah banyak user akan tetap cepat seperti ini. Ya semoga saja. Kalau nggak cepat ya bisa. Kalau nggak secepat ini masih bisa lah ya ditoleransi oleh customer. Oke, ini lebih baik ini saya commit dulu aja. Ini fitur untuk verify akses token. Nah, untuk masalah refresh token sepertinya saya lakukan belakangan. Tahap finalisasi nanti masih ada refresh token, konfirmasi email, verifikasi email maksudnya. Masih ada lagi nanti two factor authentication. Nanti masih banyak lah ya, tapi yang penting dasarnya aja dulu. Dasarnya ini login udah, verifikasi login juga sudah. Ya sudah, berarti sekarang
tinggal lanjut ke pengembangan fitur. Nah, nanti fitur itu mungkin setelah ini yang paling dekat ya pembuatan perusahaan ya, paling cepat. Nanti di dalam perusahaan akan ada router, ada customer dan lain sebagainya ya, termasuk nanti fitur keuangan juga. Wah, banyak lah. Oke. Oh ya, ini saya coba ya. Nggak tahu ini berhasil apa enggak. Saya mau coba menyingkat router. Jadi kalau router pakai authentication, kalau routernya pakai ini apa sih namanya, middleware check authentication, ini kan lama, bukan lama sih, ini kan banyak. Nah, ini bisa nggak ya saya singkat ya, coba ya. Kalau berhasil ya oke, kalau enggak ya sudah. Mau gimana lagi. Oke, saya coba ke http/macros. Nah, ini saya coba bikin makro lagi, makro ekspor. Ini karena ini kalau singkat, kalau bisa singkat, wah ini dapat apa ya, enak gitu loh lihatnya. Jadi maintenance itu gampang. OAuth.me itu ke sini dia udah pakai autentikator gitu kan, enak kan. Ini yang sama kan ini ya. Oke. Ya, ini coba ya saya copy ya. Ini macro rules, oke. Verify authentication. Oke. Nah, seperti ini. Saya rasa saya butuh ini aja yang jadi variabel nanti. Ini adalah next handler. Ini saya definisikan di sini. Next handlernya tipenya adalah ident aja. Oke. Sekarang saatnya saya coba verify authentication. Callback-nya ini. Ya, merah-merah ternyata. Aduh, merah-merah. Kok merah-merah ini ya? Atau bukan ident, atau EXPR. Atau itu expression. Oke, di sini aman. Sekarang tinggal yang di sini nih. Cannot find value rec in this scope. Wait. Masalah dia kan cuman ini kan, request tidak ditemukan. Oke. Gak apa-apa, tinggal kasih request saja. XPR berarti ya. XPR sudah teruji. Nah, requestnya tinggal di input aja. Set. Sekarang errormu apa? Aduh, error lagi. Loh. Oh ya sorry. Ini gini. Nah. Oke. Aduh. Ya, sepertinya gagal ini ya. Oh. Atau saya mungkin perlu titik koma? Mungkinkah? Seperti apa itu? Saya rasa betul ini saya rasa. Wah. Dia minta middleware sih. Atau gini, ini saya return kan bisa.
Wah, ini sih bisa ini harusnya. Gini. Coba ini saya komen dulu karena ini sebentar. Saya harus ubah request ini di luar sih. Saya harus ubah requestnya ini di luar. Saya taruh sini. Oke, ini dolarnya saya matikan. Oke. Request ini berarti HTTP request. Oke. Nggak ada masalah kan? Oke. Sekarang yang masalah di makro. Oke. Dia butuh middleware ya. XPR. Ini singkat banget ini kalau bisa. Oke, sudah nggak ada error. Mudah-mudahan bisa. Ini mah ambil middleware. Arbitrary expression aren't allowed in the button. Kalau ident kenapa nggak bisa ya? What? Bisakah? Apakah ini bisa artinya? Apakah itu artinya bisa? Coba saya buktikan. Coba saya running ulang. Oke, coba saya out. Wah, bisa ya? Bisa ya? Bisa ternyata. Oke. Nah, bisa ternyata. Ini lebih singkat sih daripada melakukan if else bukan if else sih apa tadi ya. Ini nah ini secara manual. Wah, ini lebih enak sih ini. Beneran ini lebih enak. Ya memang agak panjang dikit tapi it's okay. Oh, ini harusnya sih saya bisa gini dong. HTTP request. Saya comot aja HTTP requestnya. Nah, kan bisa saja diakali. Ya, ini harusnya loginnya nggak bisa ya, not found ya. Coba saya restart. Bisa loh. Coba sih saya kok penasaran, pengen nambah lagi 1 outme 2. Loh, bisa ini. Nggak error, nggak ada konflik. Bagus sekali ini ya. Lagi hoki hari ini kayaknya. Hari keberuntungan kah ini? Semua lancar. Oke, login coba masuk, kemudian log akses token saya masukkan ke sini. Loh, bisa. Bisa. Aman. Oke, ini saya hapus lagi. Wah, ini kemajuan. Oke, ini perubahannya di situ, router ini. Oke. Verify macro for verify authentication. Ya, demikian pembuatan fitur fondasi yang terakhir. Akhirnya sejak tanggal 19, sekarang sudah hampir 10 hari. Berarti sekarang hari ke-9. Ya, ini perkembangannya menurutku ya meskipun cukup lambat ya, tapi it's okay karena ini ngodingnya dari scratch, dari nol banget. Ini sudah bagus lah. Ya kalau yang cepet ya pakai framework itu cepet ya. Tapi nggak tahu itu
dari runtime itu cepat apa enggak, tapi ya karena ini dari scratch harus di manage satu persatu, terjadi error ya diperbaiki, dicari, kalau nggak ada ya berarti ganti library, kemudian ya melakukan optimize kode seperti ini biar kodenya nggak panjang-panjang. Itu memang butuh waktu, dan 9 hari untuk bikin foundation server ini sudah bagus lah ya, tapi itu menurutku ya, menurut kalian pasti berbeda ya. It's okay. Nah berikutnya tinggal ya yang paling dekat ini saya perlu bikin ini ya, company itu ada detail perusahaan dan juga hak akses, siapa saja yang bisa mengakses company tersebut. Nah nanti setelah company baru apa ya, pembayaran kali ya, pembayaran atau ya nggak tahu lah, itu nanti akan dipikirkan nanti. Sekarang lebih baik saya akhiri aja video ini. Oke.